Kembali ke lab. Sesaat setelah pesawat jatuh, bagaimana kondisi dan reaksi penumpang di dalam pesawat? Yang saya lihat ya, banyak yang teriak, nangis, ya banyak yang kaget. Terutama yang di samping suami saya juga, bapak-bapak ini dia sampai lompat. Terus suami saya juga memang dia belum fasih bahasa Indonesia, dia cuma bilang take this ke live vest, dan dia yang bingung juga ambil live vest itu di mana, apa. Yang saya takutkan kalau semua misalkan panik di dalam dan kita malah jadi nggak bisa keluar, trap di dalam pesawat, kan itu yang kita takutkan. Karena pada saat itu saya masih pakai live vest itu, mata saya masih karena kena air ya, ngelihat ke belakang itu pesawat sudah patah, kayaknya yang di belakang tuh airnya jauh lebih dalam. Kalau nggak salah posisi duduk mereka mungkin udah sedada ya air, dengan kondisi seat belt masih ada di situ. Tiba-tiba ada suara letusan, mungkin ini kisah-kisahnya ya Pak. Makanya waktu pramugari menerangkan bagaimana cara sewaktu pesawat nanti mengalami keadaan yang tidak diinginkan, itu kamu harus mencermati. Jangan dilihat topekannya, bajunya, itu yang dilihat. Lihat caranya. Orang kan malah topekannya, baju yang dilihat. Kamu di sampingnya juga begitu. Ini serius loh, ini jangan. Mas mau tanya boleh? Nah, pertanyaannya adalah pada saat kejadian itu para pramugari itu di mana posisinya? Pramugari karena mungkin logikanya kan pesawat dalam keadaan darurat, kan di situ kan semua penumpang pastinya panik. Nah, pramugarinya seperti apa gitu loh? Kalau pramugari saya rasa mereka evakuasi yang memang terdekat dengan mereka ya, karena itu mungkin tidak ada announcement, mereka pun nggak tahu. Mereka juga nggak siap ya. Yang saya tahu itu persiapan mereka adalah untuk landing di Bali, tapi kan memang kenyataannya kita jatuh duluan sebelum di runway. Jadi ada pemberitaan yang pesawat ini tergelincir dan berhenti di laut, itu nggak benar. Kita sama sekali tidak menyentuh runway. Jadi kalau runway-nya di sini, kita landing itu sebelumnya. Oh, jadi malah sebelum di air ya. Sebelum runway-nya ya? Sebelum runway. Dan itu jaraknya dengan batu konkrit yang di ujung runway itu sekitar 20 meteran mungkin ya. Berarti kan bisa dibayangkan kalau misalkan kita ngehajar batu itu ya mungkin habis lah ya semuanya. Mungkin pesawatnya hausan nanti pengen minum. Jadi ya bisa dibilang itu salah prediksi landing kali ya, atau gimana? Itu dia yang mungkin semua orang penasaran karena pesawat baru, terus dengan jam terbang pilot yang lumayan banyak juga ya, dan cuaca juga memungkinkan untuk semua pesawat landing. Itu kenapa pesawat bisa jatuh, mungkin hasilnya katanya pemerintah kali ya. Ada yang mau ditanya? Kayaknya enggak, maksudnya cuma bayangin aja kalau saya pribadi di situ pasti akan panik juga ya Mbak. Ya, yang panik itu aku juga sempat nolongin beberapa orang yang badannya juga tinggi, besar, dan mereka menangis kok. Mereka nangis, bingung juga untuk kayak panik mau buka seatbeltnya kebuka, cuman mereka panik mau pasang buckle. Ada yang life vestnya baru dipasang udah lompat duluan ke air, ada yang ininya belum dikembangkan dia udah lompat ke air, terus banyak yang walaupun udah pakai nggak bisa berenang. Jadi ya di 5 sampai kurang dari 10 menit ini panik aja, isinya semuanya panik. Ada anak-anak? Yang saya ingat itu anak mungkin SD gini, ada yang baby juga mungkin di bawah 1 tahun ya kayaknya ya. Terus ada juga yang mungkin sekitar umur 1,5 tahun atau berapa, adik kakak kayaknya. Ini teman saya ini buka saku aja minta tolong pramugari kan. Buka tinggal gini aja. Mbak, tolong bukain sabuknya. Malah sabuknya yang ini yang saya buka, tapi sabuk yang ini yang lain. Kembali kalah. Serius. Saya dengar Mbak
tadi Mbak tidak mengalami luka serius, namun sekarang saya lihat nih sebenarnya ini omongan serius nih. Saya lihat masih ekspresi traumanya itu masih kelihatan terus. Ya. Trauma nggak nanti naik pesawat lagi, Mbak? Sangat trauma, apalagi kemarin kan saya pulang ke Bandung itu hari Senin ya. Walaupun tidak naik pesawat yang sama, panjang perjalanan itu ya menangis gitu. Dan saya nggak pernah lihat suami saya juga takut. Kita berdua benar-benar di flight itu nangis. Tapi kan balik lagi saya harus kembali ke Bandung untuk mengikuti program latihan pelatnas. Jadi mau nggak mau ya saya harus pulang. Sempat kepikiran apa naik kereta atau naik apa, cuman ya dipaksa aja gitu. Dan ya berat sekali, apalagi sekarang sudah mulai rutinitas tiap hari pelatnas, ini latihannya intensitasnya juga makin tinggi dan mulai kerasa yang itu saya sebut tadi, kayak di pinggang saya kenapa jadi sakit gitu. Jadi mulai pusing, terus memang ada benturan di leher saya lebih banyak di sebelah kanan karena posisinya saya lihat ke jendela sebelah kiri kan. Yang saya pikir awalnya ya mungkin kalau benturan sama seperti kayak saya jatuh dari sepeda, mungkin memar-memar awalnya. Tapi ini pada saat saya udah melakukan rutinitas yaitu latihan, ya udah mulai sakit sih kerasa. Dan kalau trauma, sekarang saya lagi latihan untuk persiapan kejuaraan Asia di Cina tanggal 7-8 Mei ini rencana berangkat untuk tim pelatnas Indonesia. Lebih stres untuk memikirkan gimana saya bisa naik pesawat lagi. Jadi perlu waktu untuk mengembalikan kondisi traumatik itunya. Dan itu bukan hal yang gampang loh. Oh ya pasti, saya paham. Saya kan kuliah di psikologis juga, jadi paham. Ini psikologis itu harus perlu proses pelan-pelan untuk mengembalikan normal lagi. Ini pembalap sepeda loh. Sepedanya sama kamu jual sepeda orang. Kembali ke ini mengharumkan nama bangsa loh. Kamu mengharumkan nama keluarga saya belum pernah. Ada yang liru di muka saya. Ini sering kamu tuh gigimu nanti lepas sendiri loh. Kabarnya pihak maskapai ini pernah naik burung hantu airline ya, friend. Jadi nggak nyampe. Kabarnya pihak maskapai penerbangan tersebut memberikan uang santunan kepada semua penumpang yang ada di pesawat tersebut, namun Mbak menolaknya. Why, Mbak? Memang ada pemberian uang santunan atau tali kasih ya yang mereka sebut seperti itu. Undangan itu saya terima kemarin. Setelah latihan pagi-pagi, siangnya datang ke Hotel Arion Hotel di Bandung. Tapi saya menolak lebih dikarenakan terms and condition yang ada di surat yang harus penumpang tanda tangani, yang menurut saya ya bisa merugikan saya juga gitu. Apalagi sekarang saya masih aktif sebagai seorang atlet. Mungkin akhirnya pemberitaan kemarin lebih banyak ke wah kok belagu amat, kok sombong amat, uang 55 juta nggak mau diterima dan dianggap malah kesannya uangnya kecil atau apa. Saya bukan seperti itu. Jadi lebih ke karena kita memang ada notaris di sana dan memang kita harus menandatangani surat itu. Dan kalau misalkan surat itu ditandatangani, otomatis ya saya yang merasakan, yang ada di pesawat itu juga merasakan kerugian tidak sesuai dengan apa yang ada di isi kontrak itu sendiri. Jadi makanya kenapa saya menolak, tapi lebih ke ya tidak sesuai dengan isinya. Pokoknya saya tim bukan tak mata seluruhnya berdoa semoga Mbak kembali bisa normal lagi, tidak ada traumatik lagi untuk naik pesawat, dan semoga dari pesawat juga mengintrospeksi diri bagaimana supaya tetap human error, harus keselamatan penumpang diutamakan, jangan keselamatan pilot yang diutamakan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bukan Mas.